zikir jahar, zikir khofi, pemberian dari guru suci, dari Syekh Mursyid. Itu bekal ketika menghadapi waktunya balik. Dengan zikir itu paling efektif. Yang tadi saya bilang, sepanjang perjalanan ketika sudah lelah, sudah hajat, pasti pengen yang namanya balik. Ketika pengen kembali, pengen balik, tapi nggak tahu mau balik-balik kemana. Ini yang tertera di surat Al-Qiyamah. Yang membelalak mata, baru mau kemana? Mau lari kemana? Udah telat. Gitu. Luar biasa kasih sayang, dan kita bukan mau kita ternyata kalau semakin dalam mengkaji ini, karena yang tadi dibacakan kita sudah terkungkung, terjerat bahasa pengersabam, terperangkap dengan mayyasya' Allah. Alhamdulillahilladzi di saat orang lain gitu masih mencari jalan, terutama sudah ada di jalur, dan ini sudah jalur paling efektif, paling cepat untuk balik. Kalau lihat perjalanan, memang ya jangan melihat perjalanan orang lain, karena orang lain itu punya perjalanan. Kita ikut perjalanan yang bolak-balik yang dilewati oleh guru kita, para ahli sunnah. Dan balik kepada Allah itu banyak perjalanan juga. Kita nggak usah ikut campur jalan orang lain. Ibarat lari itu ada lajur gitu. Jangan ngepot sini. Dan ini bukan balap motor. Kalau di renang mah apa tuh yang ada tali itu lajur itu nggak boleh lewatin tali orang lain, walaupun bosan di sini, ya kurang gitu. Sudah paling afdol. Dan cuma bersama la ilaha illallah itu semua bisa terjamah. Nah, makna dari apa? Lalu dan di sini juga surat Luqman ayat 15. Di sini perintah Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikuti jalan orang yang telah kembali kepadaku. Allah, artinya udah bisa balik. Bukan orang yang akan kembali kepadaku. Kita mah sudah ada pada langkah, pada jejak orang yang telah kembali. Artinya testimoni sudah ada pada beliau-beliau gitu. Lewat alam barzah, mampir juga kagak. Testimoni sudah ada gitu. Saya pernah cerita ada kiai dengan ilmunya mencoba memaparkan secara rasional, karena sudah dikelilingi pemahaman kalau setiap manusia pasti mengalami alam barzah. Cuma dibetulkan dengan bahasa guru mursyid. Apa kata beliau? Kita lewat, cuman kita nggak peduli dengan itu alam. Mau cewek cakep, mau buah-buahan nikmat, kita nggak peduli karena kita hidup guru mursyid. Tapi mau lewat. Guru panggil sahabat. Ketika mendengar itu cuma diam aja, tapi di perjalanan dengan pengang suara itu sedih beliau di pemahaman. Yes, kata beliau. Tolak sahabat. Yes. Mu'ana lihat. Apa waktu saya tuntut? Kasihan Abah dengan pemahaman ilmunya si murid tadi. Pengasah Abah sudah berapa kali menyampaikan tidak akan ketemu barzah, tidak akan lewat barzah. Tapi mencoba dibedah pemahaman itu
Bahasa Abah dengan pemahaman lewat mau lewat, cuman kita nggak mampir. Padahal Abah sudah bilang tidak lewat, tidak mampir. Cuman Abah nggak ngomong aja, nggak ngomong. Kan aing ngaturkeun ge. Jadi Abah itu saking kasihannya gitu dengan beban ilmu. Padahal yang mengalami juga pasti merasakan itu. Kalau di dunia aja, di dunia ada berapa jalur? Misalnya, kalau dari sini Ustaz Mansur, kalau jalur resmi dari Parung sini mau ke Rangkas Bitung ke rumah Ustaz Mansur, itu jalur resmi itu lewat Tiga Raksa. Jalur mobil jalan Tiga Raksa, nanti keluaran tapi juga. Tapi ada beberapa yang tahu ada jalur motor yang paling enak, pemandangan indah. Lewat mana? Lewat Jasinga, Ciseeng, ke Rumpin, Luhriang, nanti ketemu Rangkas tuh. Udah indah pemandangan, sejuk, nggak ada macet ngumpul di situ mah, bukan kelapa sawit. Terus ketemu di Tiga Raksa, di Rangkas Bitung sama orang di Tiga Raksa. Ngobrol di situ. Duluan nyampe, iya saya lewat sini, lewat Jasinga tadi. Ngebul ya? Enggak ngebul. Terus mah enak, banyak kelapa sawit. Di mana kelapa sawit, orang truk mulu saya lewat Tiga Raksa. Ya mau adu dalil gimana? Perjalanan aja udah beda lewatnya. Terbentur di situ. Terus di BSD juga macet gitu. Enggak, saya nggak ketemu macet. Bohong, nggak ketemu macet. Semua pasti lewat BSD, lewat Tiga Raksa. Kata yang lain umum. Kalau motor pribadi mah udah lewat sih atas itu. Ya nggak boleh perdebatan nih. Gitu. Nah ini yang bahasa Abah itu kan jalur umum. Kita mah udah di sini. Wah ngaliwat kata Abah. Wah ngaliwat. Tembus langsung ke Allah. Ini sayangnya guru musik itu. Guru paman malah. Orang Budia Siva juga saya membahas itu tentang kembalinya Tuhan saya, karena acara haul itu Mankoba sebagai yang biasa dibaca juga itu kembalinya Tuhan Saudara dia yang berpulangnya Saudara itu digambarkan demikian mudahnya perjalanan pulang itu kembali. Kenapa? Karena udah biasa pulang di dunianya. Udah bisa pulang ketika nerima surat gitu. Tahu ini surat dari siapa gitu, dari orang yang dikasihi gitu. Waduh, udah saatnya berpisah kalau gini. Jauhan-jauhan ke anaknya kan, jauhan-jauhan hadir bersama kamu selain kamu, jaga sopan santun. Ya beliau mah udah dikelilingi 124.000 nabi, 100.000 wali. Malaikat sudah mengawal perjalanan. Ya indah kelihatan. Itu bayangnya kalau kita dapat surat gitu. Ustaz mah ya 4 maghrib lagi suratnya, di suratnya itu 4 maghrib lagi. Kira-kira masih enak makan gak itu? Ya masih gerasa kusuk. Kenapa? Karena kita mah nggak ngelihat perjalanan itu indahnya kayak gimana. Kalau yang udah ngelihat mah pengen buru-buru. Apalagi kalau dulu mah lagi sumpuk mah utang banyak, tagihan mulu, tetangga juga ngerecokin mulu, pengen buru-buru begitu mah tuh udah. Pengesah Abah dulu ayahandanya itu Mama Ibrahim, Mama Ruh, ketika dalam sakitnya, terus pengesah Abah minta air ke Abah Hanum. Karena udah usur, udah berapa kali, terus pas datang ke Abah Hanum minta air, Abah Hanum cuma bilang, Bapak maneh teh ngas boga tempat bisi hayang indit tuh, bisi betah kene di dia tuh. Jadi dikasih pilihan itu, Bapak kamu itu udah punya tempat di sananya, kalau pengen ke sana sekarang
Jung gitu, udah disiapin. Kalau masih betah di sini, masih sayang sama anak, pengen ngeliat kebun gitu, pengen ngeliat jamaahnya gitu, ya mangga. Itu dikasih kebebasan sama abang. Begitu abang harus pulang, terus dicari, mau ibu udah nggak ada. Ternyata memilih di sana, ya iya anak di sono tuh, gitu. Banyak kejadian ikhwan-ikhwan begitu. Begitu lagi sakit, dikumpulin ikhwan, doain ya biar saya cepat sembuh. Itu dia sama-sama nakib lagi, sama pertama lagi. Minta doa. Sepersekian detik lagi mau penjemputan, itu dunia udah beda. Diperlihatkan penjemputan itu, proses penjemputan sampai tempat dia di mana nanti diperlihatkan. Itu doa berbalik itu. Yang buru-buru. Begitu ada cucunya doain, semoga sembuh. Kesel banget itu. Orang pengen buru-buru, kemarin minta doain sembuh karena belum tahu tempatnya. Begitu kasih tempat, pengen buru-buru. Itu banyak kejadian ikhwan begitu. Ada yang tahu jamnya. Takut nggak takut. Kayak indah gitu. Mereka saya jam 7 dijemputnya. Dikira jam 7 dijemput mau ke rumah sakit, ternyata benar nggak ada. Yang terkenal zaman abang itu ada anak muda di Bogor. Dia apa dibilang stres? Karena dua-duanya kaki lumpuh. Nah di kanannya itu tasbih, di kirinya foto abang. Dia zikir jahat terus karena sholat di tempat tidur di kasur. Atau tadi yang bimbing siapa itu? Dulu zaman-zaman abang. Nah karena belum populer seperti kita, ajaran ini zaman Abah Anom itu kalau nggak minta itu kan nggak dikasih tahu gitu. Dan mau talkin juga harus ke Suryalaya. Jadi sedikit lah nggak banyak. Sehingga si anak muda ini ngamalin pikirnya juga tuh heboh di kampungnya. Disangkanya ini kesurupan lah gitu. Dengan sakitnya jadi stres gitu. Datang yang ngobatin ibu-ibu bawa air gitu ke situ. Bangun si anak muda. Terus bangun ngomong, Bu Haji atur nuhun, para pasihan cai kanggo abdi. Terima kasih kasih air buat saya ini. Ini air dibaca ayat ini, tadi ayat ini, terus ayat ini lagi. Aduh Bu Haji terima kasih. Buatnya bangun kok tahu. Diminum itu air sama terus Bu Haji atur nuhun pisan. Tidur lagi tuh anak, gak bangun lagi. Jadi bangun-bangun kalau sholat aja sama zikir. Datang lagi Ustaz, begitu juga ngasih air, bangun lagi dia. Terima kasih Pak Ustaz, aku turun pisang itu ngerepotin itu mah gitu. Udah tapi capek ngebacain ini, padahal dibacanya di rumah. Tapi tahu itu anak. Nah terus ada bibinya yang mau pergi haji saat itu. Karena khawatir nggak ketemu sama si anak lagi, kondisinya udah parah si anak katanya. Pamit sama ponakannya itu, jadi mau pergi sama mama. Tahu-tahu bangun ngedadak terus ngelarang, bibi jangan pergi sama mama gitu. Bisa mati nanti di Mekah. Wah ini anak udah kelewatan stresnya sampai mau ibadah dilarang gitu. Sudah nggak apa-apa. Tetap berangkat di ngomongnya orang yang pergi haji. Singkat cerita yang tahun 92 apa ya, yang kejadian Mina gitu, terowongan Mina. Itu meninggal benar ngomong gitu. Di perjalanan meninggal juga ini si anak. Meninggal. Terus yang baru tahu hebohnya itu makamnya itu wangi. Ya makam kampung kelihatan yang ada di makam siapa-siapa masih kenal itu yang dari kubur juga. Dan kuburan yang baru itu ya nggak banyak beda sama kuburan gede gitu. Dan bukan zaman corona juga, jadi nggak tiap hari meninggal orang, meninggal itu jarang-jarang. Jadi langsung tahu ini wangi amat itu kuburan baru. Sampai itu berapa radius kilometer di keluar kampung itu kerasa wanginya itu. Ya berduyun-duyun nyari itu. Makam, disangkanya makam kiai gede lah gitu. Nah sampai ke rumah si anak ini nanyain,
Ya dibilang anak saya mau bukan kiai, bukan ustadz, kakinya lumpuh, ngaji aja nggak kemana-mana katanya. Jadi emang sakit mungkin karena sabarnya kayak nahan penyakit gitu. Nah yang paling hebat itu ibu-ibu ustazah yang pernah ngasih air ke dia. Datang akhirnya dia tuh, ternyata dia berimpian juga. Dia nanya gini, Bu, ingat sama saya? Iya ingat gitu. Yang pernah ngobatin saya, iya. Saya mau nanya Ibu, anak Ibu tuh belajar apa? Terus belajarnya di mana? Saya nggak tahu Bu Haji gitu. Dia belajarnya di mana dulu pernah pergi gitu. Terus semenjak pergi itu datangnya begitu. Dia sholatnya di kasur gitu. Karena memang kerjanya mendadak lumpuh saat itu. Jangan itu gurunya kalian sering dipegang fotonya. Mana fotonya? Itu dia kalau di kasur itu tangan kanan tasbih, tangan kiri foto. Begitu lihat foto Abah Hanum. Oh ini Bu gurunya. Kan Abah Hanum tuh fotonya dulu bukan saya ya, Kiai Haji dulu di foto Suryalaya mah. Gak ada yang berani ngomong saya kecuali Abah Aus waktu itu. KH Ahmad Bapak Tajul Arifin Suryalaya gitu. Suryalaya dicari sama si Ibu Haji ini. Rezeki gede si Bu ini hidayahnya dapat. Nyari ke Suryalaya, dapat di Suryalaya. Abah Hanum ketemu, dapat tapi pikir balik dia ke ibu itu. Bu, saya yakin anak ibu itu wali. Karena gurunya wali Bu. Saya berapa tahun nyari sosok mursyid. Dan lewat perantara ngobatin anak ibu, saya ditunjukkan dengan foto itu, saya jadi tahu Suryalaya itu ternyata Abah Hanum. Juga tahu mau bingung, nggak ngerti maksud apa nggak juga saja. Jadi ceritain dari si ibu tadi itu yang ngobatin itu, susahnya itu yang udah jadi ikhwan karena terbawa oleh pasiennya yang meninggal tapi kuburannya wangi gitu. Buat Bogor. Ya cerita gitu. Jadi buru-buru ketakutan apa sih anak, tenang deh, tenang. Karena tahu pengembalikan, udah dikasih ini. Waktunya balik ya balik. Gitu. Kalau bahasa Abah ya paling ringannya itu ditalkin dikit itu kayak punya torsi. Gitu. Nggak sekarang duduknya, nanti kalau mau duduk udah ada torsi. Gitu. Nah kalau mau dilarikan ke penjemputan tempat balik, kalau mau ditalkin itu, kalau nggak mau balik sekarang, nggak apa-apa. Tapi ketika mau balik, sudah ada tempat baliknya. Gitu maksudnya. Seperti bahasa Abah Hanum ke Abah Os kepada almarhum Om Ibrahim bapaknya. Bapak mana emang nggak semoga tempat di itu, nah. Bisi hayang di dia, kene, tuh. Bisi hayang ini banyak tuh, kasih bebas. Gitu, kita ada di situ. Jadi nggak usah takut gitu. Dan nggak usah ngejar-ngejar Israel juga. Gimana Kiban juga kita udah jihadnya di situ. Oh lu ngejar mati di sana. Malaikatnya mungkin di sini. Ini pun malaikat namanya itu. Mau dikepung di sini malah pergi ke sana ke Israel. Itu rahasia ya sebenarnya. Walaupun kalau kita bicara ngebahas ini di luar koridor torekot kita, walaupun sama-sama torekot, tapi di luar torekot kita, itu kejadian yang kita gitu, yang satu lewat Tiga Raksa, satu lewat Jasinga. Nggak akan ketemu yang namanya obrolan sinkron, nggak akan ketemu kecuali segala satu perjalanan. Oh Jasinga, tadi lewat mana? Jasinga, banjir ya? Iya dulu yang banjir banget kan enak kali itu ngobrolnya. Nah kalau beda jalur ceritain nggak bisa ketemu. Kita ngebahas alam barda, alam yang namanya munkar nakir di bab murid yang memang sudah diberikan jalur gitu, yang tidak ketemu itu, yang nggak ketemu gitu. Khusus hanya untuk orang yang sudah talqin saja bahasa pengasahan. Kenapa? Karena yang ditalqin itu pasti murid Abah Alas. Rekod lain gimana? Bukan talqin, baiat. Kenapa? Karena yang diberikan bukan la ilaha illallah, bisa aja sholawat, izin, asmaul husna, baiat. Kalau kita kenapa talqin? Karena yang dikasih itu la ilaha illallah. Lakinnu mautakum la ilaha illallah.
Karena kalimatnya la ilaha illallah, maka nyebutnya talqin. Sama-sama ijazah, sama-sama bayat gitu. Ini perjalanan di Nabah kita sudah ada